Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin bersemangat. Anak-anakku semuanya, hari ini hari Senin. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran PPKN. Nah, hari ini kita sudah mulai pertemuan keempat. Hari Senin adalah hari yang penuh semangat, hari yang kita awali dengan ceria di pekan ini. Mudah-mudahan akan membawa semangat kita pada hari-hari selanjutnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dalam hari-hari ke depan. Nah, hari ini kita sudah pada pertemuan keempat, kita masih melanjutkan pada bab norma dan keadilan. Kita sudah pada bagian yang ketiga, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, kita masih ingat norma kemarin ya. Nah, sebelum kita nanti bahas jenis-jenis, saya sedikit review tentang norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Jadi selain itu, norma berarti ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Jadi dengan adanya norma ini, insya Allah akan terwujud keadilan dan ketentraman, ketertiban dalam sebuah masyarakat. Karena memang warga negaranya atau masyarakatnya terikat aturan tertentu yang disepakati bersama. Nah, sekarang kita membahas tentang keadilan. Istilah keadilan berasal dari kata dasar adil yang berarti seimbang atau nggak berat sebelah gitu ya. Yang namanya seimbang, kalian pernah melihat sebuah timbangan gitu ya. Timbangan itu, maka antara pemberatnya dengan bahan atau barang yang ditimbang, beratnya harus sama agar timbangan itu bisa sejajar gitu ya. Nah, itu adalah adil, jadi tidak berat sebelah. Nah, berkaitan dengan keadilan, ada jenis-jenis keadilan yang perlu kita pahami bersama. Nah, ada 3 tokoh yang hari ini kita bahas. Ada 2 tokoh, Aristoteles dan Profesor Dr. Notonegoro. Ini memiliki penjelasan yang hampir sama gitu ya. Menguraikan keadilan menurut beliau berdua ini hampir sama. Yang pertama adalah keadilan komutatif, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya. Misalkan saja seorang polisi gitu ya. Ketika polisi itu yang seharusnya melakukan penindakan terhadap suatu kejahatan, namun itu kan sangat berjasa gitu ya. Kita nilai bahwa polisi itu jasanya sangat besar. Namun ketika polisi tersebut melakukan sebuah kejahatan pula gitu ya, maka polisi juga sama harus mendapatkan keadilan gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari keadilan komutatif, di mana seseorang itu mendapatkan hukuman tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Yang kedua, keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misal, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Misalkan orang tua kalian punya seorang karyawan, di depan sebelum mereka bekerja, mereka sudah ada perjanjian gitu ya. Kamu bekerja di sini sebagai pegawai toko misalkan. Kamu 1 bulan dapat gaji 1 juta. Maka ketika dia bekerja selama 1 bulan,
maka di akhir bulan dia mendapatkan upah sebesar 1 juta sesuai dengan perjanjian di awal yang sudah disepakati. Maka ini adalah keadilan, contoh dari keadilan distributif, di mana seseorang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah keadilan kodrat alam, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam, gitu ya. Misalnya orang yang berlaku baik akan menerima perlakuan baik juga. Misal kalian di lingkungan kehidupan kalian masing-masing di masyarakat, gitu ya. Ketika kalian baik, ramah kepada orang lain di lingkungan kalian, pasti orang lain di sekitar kalian juga akan ramah kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian jahat kepada orang lain, misalkan kalian suka usil gitu kan sama orang lain, maka orang lain akan memandang sinis kepada kalian. Itu adalah keadilan kodrat alam, gitu ya. Jadi memang ada sebab dan akibat gitu kan. Kalau kita baik, maka orang lain akan baik juga kepada kita. Kalau kita jahat, bisa jadi orang lain juga jahat kepada kita. Nah, itu adalah kodrat alam. Yang keempat adalah keadilan konvensional, yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus. Nah, ini misalkan saja sebuah negara, gitu ya. Negara punya sebuah aturan. Nah, aturan itu mesti harus dipatuhi, gitu ya. Nah, warga negaranya harus mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh negara tersebut. Nah, ini adalah contoh dari keadilan konvensional. Yang kelima adalah keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang dilakukan seseorang kepada orang yang mencemarkan nama baik orang lain. Misal yang contoh cemar-mencemar itu biasanya para public figure, gitu ya, atau orang-orang yang di TV, para artis gitu, misalkan saling melaporkan dan lain sebagainya contohnya. Nah, itu kemudian ketika ada yang merasa tersinggung kemudian dilaporkan, dan kemudian yang lain memang merasa bersalah, maka kemudian dia minta maaf, melakukan konferensi pers untuk minta maaf. Nah, itu adalah contoh dari keadilan perbaikan. Dia melakukan permohonan maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, itu contohnya, gitu ya, dari keadilan perbaikan. Nah, dari dua tokoh ini, Aristoteles dan Profesor Dr. Notonegoro, yang menjadi perbedaan adalah di keadilan perbaikan ini. Kalau Profesor Dr. Notonegoro tidak ada keadilan perbaikannya. Kalau Aristoteles ada 5, gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, ini yang di tengah adalah Plato, gitu ya. Belum. Nah, Plato. Nah, tokoh ini menyebutkan bahwa keadilan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah keadilan moral, yang kedua keadilan prosedural. Keadilan moral menurut Plato adalah keadilan yang bisa memberi perilaku yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi orang yang menjalankan haknya, menjalankan kewajibannya, dia akan mendapatkan haknya. Nah, ini adalah adil secara moral, gitu ya. Nah, yang kedua adalah keadilan prosedural, adalah dengan melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang sudah ditetapkan. Contoh, kalian nanti ketika masuk ke pondok pesantren akan disosialisasikan sebuah aturan yang harus kalian ikuti selama berada di pondok pesantren. Nah, selama kalian menjalani kehidupan di pondok pesantren itu, maka kalian harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan tadi. Ketika ada pelanggaran terhadap ketetapan yang sudah disosialisasikan di awal, maka kalian harus mengikuti atas konsekuensi yang sudah menjadi ketetapan. Nah, ini adalah contoh dari keadilan prosedural, gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis keadilan menurut para ahli. Selain dari keadilan menurut para ahli tadi, terdapat beberapa jenis keadilan lain. Yang pertama adalah keadilan protektif, di mana keadilan ini keadilan dengan memberikan penjagaan dan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari ketidaksewenang-wenangan oleh pihak lain. Contoh,
keadilan protektif ini adalah para polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat. Nah, ini adalah protektif, dijaga, diprotek gitu. Yang kedua, keadilan vindikatif. Vindikatif ini maksudnya adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Ya, jadi yang ada aturan tadi, kalau dia misal mencuri kemudian harus dipenjara sekian tahun, ya itu adalah ketentuan yang memang harus dia ikuti. Atau contoh lain, para pengedar narkoba gitu ya. Para pengedar narkoba itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Yang dirusak banyak orang, yang tidak rusak tidak hanya sebentar, tapi merusak masa depan para pengguna gitu ya, para penggunanya. Nah, kalau orang sudah kena narkoba itu biasanya kejahatannya macam-macam gitu ya. Jadi dia nggak pakai aja, biasanya itu diiringi dengan mencuri dan lain sebagainya gitu ya. Maka sangat merusak sekali, sehingga para pengedar narkoba seharusnya dapat hukuman seberat-beratnya gitu ya. Itu adalah contoh dari keadilan vindikatif. Sedangkan yang ketiga adalah keadilan kreatif. Keadilan kreatif ini pengertiannya adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh, keadilan kreatif ini adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun. Ini adalah contoh-contoh jenis-jenis lain dari keadilan. Nah, selanjutnya kita menilai keadilan dalam dasar negara dan konstitusi negara. Keadilan dalam dasar negara terdapat dalam sila kedua dan sila kelima. Secara tersurat, frasa adil atau keadilan memang termuat dalam sila kedua dan kelima. Akan tetapi, sila pertama, ketiga, dan keempat secara tersirat mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat. Hal itu karena hubungan antara sila saling mendasari dan didasari. Jadi kelima sila dalam Pancasila itu di dalamnya termaktub rasa keadilan gitu ya, keinginan untuk menciptakan sebuah keadilan dalam bernegara. Keadilan dalam konstitusi negara. Kata keadilan secara tersurat memang tidak tertulis dalam alinea ketiga, akan tetapi secara tersirat alinea ketiga mendukung pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 di alinea pertama terdapat kalimat, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka di alinea ini jelas gitu ya, yang namanya penjajahan itu harus dihapuskan, tidak sesuai dengan keadilan masyarakat. Bagaimana dia tidak adil gitu ya? Jelas sangat tidak adil, di mana para penjahat atau para penjajah itu, orang-orang Belanda yang menjajah di Indonesia pada waktu itu, mereka menginginkan kekayaan di Indonesia, kemudian dia berniat untuk memiskinkan orang Indonesia gitu ya. Dia menarik seluruh kekayaan alam Indonesia, kemudian dibawa ke negaranya, dan Indonesia disisain sisa-sisanya aja gitu kan. Nah, itu sangat tidak adil gitu kan. Maka para pejuang kita itu berjuang, para pahlawan kita itu melawan mereka gitu ya, untuk diusir dari Indonesia sehingga kita memang merdeka. Alinea kedua termuat dalam frasa adil dan makmur. Alinea keempat terdapat frasa adil dan keadilan sosial. Nanti bisa kalian cek di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita cek gitu ya, hubungan antara norma dan keadilan itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini sudah saya buat sedemikian rupa, sangat singkat gitu ya. Norma, keadilan, dan hak dan kewajiban gitu ya. Ketiganya sangat berkaitan erat gitu ya. Dimana ketika keinginan kita untuk menciptakan sebuah keadilan, maka
wujudnya gitu ya harus dimulai gitu ya, dilalui dengan menjalankan norma gitu ya. Norma di mana norma adalah sebuah aturan yang memang harus mengikat masyarakatnya untuk diikuti gitu ya. Dia harus menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk mendapatkan hak-haknya. Kemudian maka keadilan itu akan diperoleh gitu ya. Jadi sangat sesingkat itu gitu ya kalau kita ingat gitu ya, kalau kita hubungkan. Jadi norma dan keadilan itu sangat-sangat berkaitan erat gitu ya. Ketika keadilan diinginkan, maka norma harus dijalankan. Maka dengan menjalankan norma, maka norma ini akan menjamin hak dan kewajiban. Nah, ketika hak dan kewajiban dijalankan dengan baik, maka muaranya adalah keadilan. Yang keempat, bagian D, pelaksanaan norma sesuai dengan prinsip keadilan. Contoh-contohnya di lingkungan keluarga sangat sederhana sebenarnya gitu ya. Ketika kalian berpamitan kepada orang tua saat akan keluar rumah, itu juga adalah contoh dari norma, pelaksanaan norma sesuai dengan keadilan. Kalian harus berpamitan ketika keluar gitu ya. Agar apa? Orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kalian itu tahu kalian mau kemana gitu kan. Sedangkan kalian juga tidak melanggar. Ketika kalian keluar, orang tua kalian juga tenang. Oh, mau main ke rumah teman gitu kan, untuk menjalankan untuk mengerjakan tugas, atau mau ke rumah nenek untuk silaturahim. Nah, orang tua tahu gitu kan, sehingga ketika orang tua itu dipamiti, kemudian ada rasa tenang. Kemudian ketika nanti anak sudah sampai pun memberikan kabar, alhamdulillah Umi, Abi, adik sudah sampai gitu kan. Itu orang tua akan tenang gitu ya. Jadi nggak main kucing-kucingan gitu kan, kalian kabur gitu kan, orang tua nyariin ya ini anak kemana gitu kan. Itu nanti akan timbul rasa was-was, ketidaktentraman dalam jiwa orang tua dan lain sebagainya. Kalian juga lupa diri gitu kan. Wah, enak nih nggak ada orang tua asik nih di luar. Nah kan nggak gitu juga kan. Artinya ketika kalian berpamitan, ini adalah salah satu contoh gitu ya, kalian menjalankan norma dan akan tercipta sebuah keadilan. Selanjutnya ketika contohnya di lingkungan sekolah gitu ya, menghargai pendapat teman. Nah, ini juga norma sopannya. Ketika kita meskipun dengan teman, kita juga nggak enak gitu ya, cuy gitu kalau manggil, hai cuy. Kalau dicontohkan di televisi ya, nah itu kan juga nggak patut kita contoh. Masa nggak manggil temannya cuy, artinya apa gitu kan. Itu juga nggak patut gitu kan, nggak sopan gitu kan. Kalau di pondok itu baik gitu ya manggilnya ukhti ya. Ukhti kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya saudariku gitu. Wahai saudariku, kan senang gitu ya seseorang dipanggil saudarinya, dianggap sebagai saudara gitu kan. Nah, ukhti gitu ya, itu sangat menenteramkan gitu kan, dibandingkan tadi manggilnya cuy gitu kan. Nah, artinya apa juga nggak enak gitu kan. Nah, kalau sama anak-anak laki-laki dipanggilnya akhi gitu ya, gimana akhi, ini tadi tugasnya sudah selesai belum akhi gitu kan enak dengernya ya. Itu bagaimana menghargai. Nah, akhi kamu pendapatnya gimana nih, kita mau ngerjain tugas di mana, di kamar atau di masjid nih enaknya. Nah itu kan pasti enak sekali gitu ya. Oh aku di kamar aja, loh kenapa gitu, pasti akan ada diskusi di situ. Nah, kalau kita saling menghargai, insya Allah kita juga akan dihargai oleh orang lain. Selanjutnya ketika di lingkungan masyarakat, nah mumpung kalian masih berada di rumah nih ya, nah ketika kalian masuk ke rumah, biasanya di kampung gitu ya, main ke rumah temennya, langsung main serobot masuk rumahnya, hoi gitu kan, itu kan nggak sopan gitu, nggak sopan banget gitu kan. Nah ya kalau orang yang ada di rumahnya itu lagi berpakaian yang santun gitu, coba kalau dia habis mandi atau habis ngapain gitu kan, kemudian lagi tidak ingin diganggu, kemudian kalian masuk gitu kan, itu sangat tidak sopan. Nah, maka ketika kalian berkunjung ke rumah teman atau rumah tetangga, kalau sedang bertamu, maka permisi dulu gitu kan, mengetuk pintu gitu ya. Ini juga norma agama juga mengajarkan demikian. Apalagi dalam Islam sangat rinci gitu ya. Ketika kita mengetuk pintu, tidak boleh
lebih dari 3 kali gitu kan, mengucapkan salam, tidak boleh berada di depan pintu secara langsung, harus menyingkir. Nah, kalian nanti insya Allah akan pelajari di Ta'lim Muta'alim. Nanti kalau sudah belajar di pondok, insya Allah nanti langsung dipraktekkan ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita segera bisa bertemu, kita segera bisa masuk ke pondok pesantren. Insya Allah tanggal 8 November sudah masuk ke pondok, kalian diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, sehingga Allah kabulkan kita bisa berjumpa di pondok pesantren Al Ihsan Baron. Anak-anakku, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.